Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alif Adrian, NPM 22150610057 dari PSTIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum 2 Embedded System. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang potensiometer dan motor, sensor LDR, sensor ultrasonik, dan sensor suhu. Oke, yang pertama ini adalah sensor untuk LDR, yang dimana dia ini sensor yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Oke, jadi pada program ini bisa dilihat cons berarti konstanta integer LDR pin A5 ya, yang dimana dia ini pin LDR pinnya itu akan nyambung ke A5. Nah, seperti yang bisa dilihat. Nah, ini pin yang biru ini nyambung ke A5 dan cons integer PWM LED pin. Nah, untuk LED PWM nya dia akan nyambung ke pin nomor 3. Nah, yang warna kuning ini. Nah, ini adalah positifnya, dia ada resistor nyambung ke pin nomor 3, dan non PWM LED nya dia itu ada di pin nomor 2. Nah, pin nomor 2 nya ini yang hijau. Nah, ini positifnya, dan negatifnya sama-sama ke arus yang negatif yang akan disalurkan ke bawah sini. Dari sini nyambung ke sini, ke bawah sini, dan akan nyambung ke ground yang di sini. Nah, ini juga sama, ini akan nyambung ke ground yang ada di sini. Dia akan mengalir ke sini. Dan di sini untuk VCC-nya, VCC dari si sensor ini akan nyambung ke 5 volt. Oke, selanjutnya ini adalah void setup, yang dimana dia akan dieksekusi ketika sensornya dijalankan untuk pertama kali, yang dimana ada serial begin 9600. Ini adalah value yang bisa dibilang standar untuk sebuah microcontroller. Nah, ini adalah pin mode, PWM LED nya dan PWM non LED nya non PWM LED nya ini sama-sama output, yang berarti dia akan menjadi keluaran. Nah, integer sensor value analog grid, yang dimana dia analog grid dari LDRC pin. Nah, LDRC pinnya dari A5 ini. Nah, habis itu dia akan menampilkan serial pin nilai sensor LDR, jadi mana mengambil dari sensor value-nya yang dari sini, yang dibaca dari LDR pin yang ada di A5 yang dikirimkan melalui sensor LDR-nya. Nah, dimana ini ada integer brightness-nya. Nah, ini ada 0 sampai 0, 1023 dan 0255. Ini mengubah ya, diubah menjadi 255. Terus ada analog light, PWM LED brightness sama non PWM LED brightness-nya. Nah, ini setiap dari looping yang ini, kan ini ada void loop. Ini ada delay-nya 1000, yang dimana delay-nya itu berarti 1 detik. Nah, kita langsung saja menyalakan. Nah, ini adalah nilai sensor LDR-nya yang ini sudah diubah ya. Jadi kan tadinya seperti ini value-nya. Nah, ini ada 46 sampai ke 1000 ini ya. Nah, ini tuh bisa dilihat tuh, ini ke konversi karena dari fungsi yang ini. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari tugas akhirnya, mengapa pada percobaan sensor LDR LED dihubungkan ke pin PWM dan non PWM itu memiliki respon yang berbeda. Nah, jadi ketika dikirim cahayanya itu sangat besar, ini satuan cahaya ya lux ini ya. Nah, dia itu dua-duanya pin yang PWM. Nah, ini kan PWM ya, yang warna kuning yang 3 ini. Nah, PWM ini akan tetap menyala walaupun dia itu tinggi banget ataupun redup banget. Nah, ini bisa kelihatan ini bahwa dia itu semakin redup itu dia semakin terang. Nah, semakin kencang intensitas cahaya itu semakin redup. Nah, beda dengan non PWM. Non PWM ini semakin terang, ini dia mati.
Sedangkan kalau misalkan redup, nah dia ini nyala seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sensor ultrasonik, yang dimana seperti pada tugas akhir, tambahkan buzzer pada rangkaian sensor ultrasonik, perbarui kodenya agar mencapai kondisi buzzer akan berbunyi ketika mencapai ambang batas atau ambang jarak, berarti threshold ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini sudah ada buzzernya. Buzzernya ada di yang ungu, pin nomor 8 seperti yang didefinisikan. Nah, di sini juga udah ada groundnya juga yang warna hijau, ya ke ground yang di sini. Oke. Di sini ada trig pin di nomor 9, echo pin di nomor 10. Trig pin, nah ini dan echo pin masing-masing di nomor 9 untuk trig pin dan echo pin di nomor 10. Nah, trig pin ini adalah yang mengeluarkan output. Jadi ketika si sensor ini mengeluarkan gelombang ultrasonik, nah itu dari si trig pin ini. Sedangkan untuk menerima sensor ultrasonik yang telah berhasil dipantulkan oleh benda-benda yang akan kita ukur jaraknya itu di echo pin. Nah, maka dari itu di sini di void setup serial begin ini 9600, nilainya sama seperti sensor LDR sebelumnya. Nah, di sini ada pin mode, trig pin ini output, dan pin mode echo pin ini input. Nah, dan buzzer pinnya itu output. Nah, di sini ada cons untuk nilai thresholdnya ini 20. Jadi ketika jaraknya itu kurang lebih di bawah 20, nah ini buzzer pinnya akan aktif. Nah, di sini juga kita bisa mengubah sesuai kemauan kita, misalkan 100 gitu. Kita 100 ya pakainya. Nah, di sini kita lihat di sini ada void loop yang dimana ini akan fungsi loop yang dimana long duration itu distance. Jadi ini ada variabel yang dimana tipe datanya itu ada long duration, dan yang dimana tipe data dari duration dan distance itu adalah long. Nah, digital white trig pin itu low ketika si pin trig pinnya itu low, maka itu akan ada delay sebanyak 2 mikrosecond, dan apabila trig pinnya itu high, itu ada delay juga selama 10 mikrosecond. Nah, di sini juga ada lagi trig pinnya ketika dia low lagi. Nah, ini ada durasi. Nah, di sini ada durasi pulse in. Nah, echo pin ini high, jadi dia akan menerima. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung jaraknya. Nah, ini durasi dikali 0,034 dibagi 2. Nah, di sini 0,034 ini untuk menghitung jarak yang akan diubah ke dalam sentimeter. Nah, karena sensor ini akan menghasilkan jarak dalam bentuk sentimeter. Nah, dibagi 2 karena jadi ada 2 kali tahapan. Yang pertama si ultrasoniknya itu dipancarkan. Nah, habis itu akan dipantulkan kembali. Nah, itu makanya dibagi 2. Nah, di sini ada serial print. Serial printnya itu dia jarak itu diambil dari distance-nya dalam bentuk sentimeter. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan di atas threshold-nya. Apabila si distance-nya itu, nah apabila si maka si distance-nya itu kurang dari sama dengan threshold. Nah, maka itu buzzernya itu akan menyala. Ini value-nya 500, ini bisa diubah juga ya. Kita dengarkan dulu nanti. Nah, else itu dia nggak ada bunyinya. Nah, ini delay-nya 100 untuk setiap kali looping. Nah, kita langsung aja mulai. Nah, ini akan menyala ya. Mungkin kedengar atau tidak ya, tapi ini menyala. Ini harusnya tidak kedengar ya. Ini harusnya kedengar nih. Nah, di sini ada bunyinya ya. Ini saya lupa saya setting buat menerima suara dari laptopnya. Ini dia bunyi kecil dari sini nih, bunyikan. Nah, ini dari sini nih. Ini. Nah, apabila misalkan kita ubah menjadi 150, save.
Nah, kita nyalakan lagi. Ini masih karena apa? Jaraknya masih 42. Kita ubah di sini. Set. Nah, dia udah nggak ada suaranya. Tuh, dia udah nggak ada gambar seperti tangga nadanya, melodinya. Kita ubah lagi di sini. 150 ya. Kita 150-in. Susah ya. Aduh. Ya, pokoknya dia itu kurang dari sama dengan 150, dia bakal bunyi. Kalau dia udah lebih berarti nggak bunyi. Nah, dah. Oke, seperti itu untuk sensor ultrasonik. Selanjutnya itu ada potensiometer dan motor servo. Nah, yang dimana di sini ada include servonya. Nah, di sini kita menggunakan library namanya itu servo. Oh ya, library yang namanya servo. Nah, di sini ada, jadi ketika kita ingin menggunakan servo, itu kita harus menginstal library-nya dulu yang bernama servo. Nah, di sini ada include servo.h, ini untuk mengambil library-nya, yang dimana port pin-nya itu di A5. Nah, di sini ada di A5. Nah, ini yang hijau ini. Nah, ini di A5. Dan servo pin-nya itu ada di 3. Nah, ini servo pin-nya, ini namanya servonya ada di 3. Nah, yang dimana my servo ini akan membuat sebuah objek pada kelas yang sudah ditentukannya, yaitu my servo. Nah, di sini ada void setup my servo attach servo pin. Nah, servo pin ini dia akan mengambil dari si servo pinnya. Yang servo pin itu ada di 3. Nah, yang dimana void loop. Nah, di sini ada void loop yang program yang akan terus berulang, yang dimana integer port value-nya itu analog read. Nah, dari port pin. Nah, port pinnya itu dari A5. Nah, ini A5-nya dari sini. Dia akan mengambil dari port pinnya. Nah, yang dimana integer servo angle-nya ini ya derajatnya dari map port value yang tadi sudah di deklarasikan di atas. Nah, ini value-nya dari 0 sampai 1023 akan diubah ke dalam bentuk derajat, yang dimana si servo ini akan berputar maksimal itu 180 derajat. Nah, ketika kita menyalakannya, nah dimana my servo dari atas ini right servo angle-nya, nah ini akan akan mengambil dari derajatnya. Nah, di sini delay-nya itu 15. Ya, jadi kita langsung coba aja. Nah, dia akan bergerak ya seperti pertama kali dinyalakan. Nah, dia akan bergerak sedikit. Itu menandakan bahwa dia sudah terhubung. Nah, ini kita gerakkan ke atas. Set. Nah, dia 180 derajat ya dari atas ke bawah. Nah, dia akan berputar sebanyak 180 derajat. Nah, di sini juga ada delay-nya tuh ya. Nah, tidak langsung serta-merta dia akan berubah. Ini ada delay-nya. Ya, seperti itu. Lanjut adalah yang terakhir, yaitu sensor suhu dan kelembapan. Nah, pada sensor suhu dan kelembapan juga sama dengan sensor potensiometer, kita harus menginstal library-nya. Nah, library-nya itu DHT sensor. Karena ini namanya sensor DHT22 ya. Jadi kita harus menginstal library-nya. Nah, yang dimana ada include DHT.h, ini akan mengambil dari library-nya. Nah, di sini ada DHT pin 12. Nah, ini akan menginisiasi bahwa si DHT-nya ini pinnya ke 12. Nah, yang hijau ini. Nah, yang hijau ini dia akan pinnya ke 12. Dan DHT type-nya itu DHT22. Di sini akan membuat sebuah kelas baru yang dimana DHT pin dan DHT type-nya dari DHT membuat sebuah objek dari kelas DHT. Nah, dimana ada void setup, ini sama seperti yang sebelumnya ada serial begin 9600. Nah, DHT-nya begin dinyalakan. Jadi dia pertama kali inisiasi pertama kali itu dalam void setup ini. Yang dimana ini ada void loop.
Ini ada delay 1000 ini berarti 1 detik ya. Yang dimana float humidity ini kelembapan ya, kelembapan DHT rate humidity. Nah di sini ada fungsi baru terus yang selanjutnya adalah float temperatur, yang dimana dia akan nge-rate dari si DHT rate temperatur. Nah if is none, jadi apabila si kelembapan dan temperaturnya ini tidak terdeteksi is none, jadi dia itu akan menampilkan sensor rusak. Nah jadi apabila si kelembapan dan si temperaturnya ini tidak terbaca atau tidak terdeteksi, dia akan menampilkan sensor rusak. Nah dia akan mengembalikannya fungsinya. Nah apabila tidak terjadi, lancar-lancar saja, aman-aman saja, dia akan menampilkan serial pin kelembapan itu dari humidity-nya ini yang dari sini. Nah dan suhu temperaturnya yang dari sini, dari temperatur. Karena apa? Karena dari DHT rate-nya ini dari si library yang sudah kita install. Nah makanya dia ada DHT yang kecil nih. Nah gitu. Jadi kita langsung akan menampilkan kelembapan beserta suhunya. Nah, kita langsung saja coba. Nah dia jeda 1 detik, 1 1 1 1. Nah ini juga kita bisa mengatur ya, misalkan kelembapannya nggak sehat banget ya berarti ini. Nah ini dia bisa kelembapannya 71% dan suhunya itu 60 derajat, turunin lagi bisa. Nah negatif 40 derajat dan kelembapannya 0% seperti itu. Jadi kita bisa mengaturnya dari sini juga. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.